Selamat datang di Seputar Pengetahuan Dunia. Memberikan cuplikan informasi tentang seputar pengetahuan umum yang akan memberikan kita pemahaman edukasi tentang seputar dunia pengetahuan umum yang sudah sering kita dengar secara luas. Dan dengan adanya seputar cuplikan pengetahuan umum ini, dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi bagi edukasi kita. Dan sebelum kita saksikan cuplikan pengetahuan umum ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya saya dapat memberikan cuplikan-cuplikan yang lebih menarik dan lebih bombastis lagi selanjutnya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang Elon Musk. Elon Reve Musk lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Ibunya, Mae Musk, adalah seorang model Kanada dan wanita tertua yang membintangi kampanye CoverGirl. Semasa kecil, Musk pernah bekerja di 5 tempat sekaligus untuk menghidupi keluarganya. Ayah Elon, Errol Musk, adalah seorang insinyur kaya asal Afrika Selatan. Elon menghabiskan masa kecilnya bersama saudara laki-lakinya, Kimball, dan saudara perempuannya bernama Tosca, di Afrika Selatan. Orang tuanya bercerai saat dia masih berusia 10 tahun. Pada saat itu, Musk mengembangkan minat pada komputer dan belajar pemrograman secara otodidak. Saat dia berusia 12 tahun, Musk mengembangkan game videonya sendiri bernama Blastar yang dia jual seharga $500. Dia seringkali begitu asik melamun tentang berbagai penemuannya sehingga orang tua dan dokternya menyarankan tes pendengaran untuk memeriksanya. Elon Musk dulu adalah seorang anak yang pendek, introvert, dan kutu buku, yang sering dirundung hingga berumur 15 tahun. Dan pada waktu itu, dia mengalami lonjakan pertumbuhan dan belajar bela diri dengan karate dan gulat. Dia terus berlatih bela diri hingga dewasa. Pada usia 17 tahun, tepatnya tahun 1988, Elon pindah ke Kanada yang bertentangan dengan keinginan orang tuanya untuk kuliah dan menghindari wajib militer Afrika Selatan. Dia memperoleh kewarganegaraan Kanada pada tahun itu juga. Sebagian karena dia merasa akan lebih mudah memperoleh kewarganegaraan Amerika melalui jalur tersebut. Elon pindah ke Amerika Serikat beberapa tahun kemudian dan resmi menjadi warga negara Amerika pada tahun 2002. Kepindahan Musk ke Kanada bertepatan dengan pendaftarannya di Queen's University di Kingston, Ontario. Dia belajar di sana selama 2 tahun sebelum pindah ke University of Pennsylvania pada tahun 1992. Dia lulus 5 tahun kemudian dengan gelar sarjana ekonomi dan fisika. Musk kemudian melanjutkan studi doktoralnya di bidang fisika energi di Universitas Stanford. Namun, kepindahannya ke California sangat tepat waktu, bertepatan dengan perkembangan internet. Dan dia keluar dari Stanford hanya dalam 2 hari untuk bergabung dengan gelombang teknologi yang sedang berkembang. Musk meluncurkan perusahaan pertamanya saat masih kuliah. Kini, dia memimpin beberapa perusahaan dan situs media sosial X yang sebelumnya Twitter. Melalui SpaceX dan Tesla, Musk telah mencapai kemajuan penting dalam eksplorasi ruang angkasa yang berkelanjutan, serta transportasi tanpa pengemudi melalui penelitian dan peluncuran perangkat lunak full self-driving. Musk telah membawa semangat pionir ini ke berbagai usaha lain, tetapi dengan hasil yang beragam. Di antara penemuan-penemuan yang paling banyak diteliti oleh Musk adalah sistem transportasi umum berkecepatan tinggi baru dan konektivitas perangkat lunak biologis. Pada Agustus 2013, Musk merilis konsep transportasi baru yang disebut Hyperloop. Konsep ini akan mendorong penumpang dalam POD melalui jaringan tabung bertekanan rendah dengan kecepatan mencapai lebih dari 700 mph. Dia mengusulkan sistem transit tersebut dibangun di antara San Francisco dan Los Angeles. Sebuah upaya yang menurut sang penemu dapat memakan waktu 7 hingga 10 tahun untuk dibangun dan siap digunakan. Dia menyarankan Hyperloop beroperasi dengan energi terbarukan dengan meneruskan konsep tersebut kepada sesama pengusaha, sebuah perusahaan rintisan yang dibentuk untuk mengejar Hyperloop pada tahun 2014. Untuk sementara itu, perusahaan ini dimiliki oleh pengusaha Inggris, Richard Branson. Tetapi pada bulan Desember 2023, Bloomberg melaporkan perusahaan tersebut mulai menjual aset-asetnya. Pada tahun 2017, dilaporkan bahwa Musk mendukung sebuah usaha bernama Neuralink, yang bertujuan untuk menciptakan perangkat yang akan ditanamkan ke dalam otak manusia dan membantu manusia terhubung dengan perangkat lunak. Perangkatnya terdiri dari sebuah chip mikroskopis yang terhubung melalui Bluetooth ke ponsel pintar atau komputer. Kekhawatiran atas proyek ini muncul pada tahun 2023.
Ketika catatan dokter hewan dilaporkan menderita cacat kesehatan yang melemahkan, termasuk kelumpuhan dan pembengkakan otak, Musk mengecilkan risiko apapun dengan mengatakan bahwa hanya monyet terminal yang menerima implan dan tidak ada yang mati akibat percobaan tersebut. Pada Januari 2024, Neuralink menyelesaikan implan pertamanya pada manusia, dan Musk mengatakan hasilnya menjanjikan. Setahun kemudian, pengusaha tersebut melaporkan bahwa kini sudah ada 3 orang yang menggunakan implan Neuralink, dan dia berharap 20 hingga 30 orang lagi akan bergabung dengan mereka pada tahun 2025. Musk adalah orang terkaya di dunia, sebuah gelar yang telah dipegangnya di berbagai titik sejak awal 2021. Dia secara teratur bertukar posisi dengan pendiri Amazon Jeff Bezos dan pengusaha Prancis Bernard Arnault, yang merupakan pendiri dan CEO konglomerat barang mewah LVMH. Menurut daftar miliarder real-time Forbes, Musk memiliki kekayaan senilai 432,1 miliar dolar per 29 Mei 2025. Estimasi Bloomberg lebih rendah, dengan total kekayaan Musk mencapai 386 miliar dolar. Karena sebagian besar kekayaan bersihnya terikat pada saham, kekayaan Musk sangat fluktuatif. Sebagian besar kekayaan Musk berasal dari saham dan opsinya di Tesla, yang dilaporkan Washington Post mencapai sekitar 120 miliar dolar. Karena nilai Tesla telah tumbuh secara signifikan sejak saat itu. Rezeki nomplok pertama Musk datang dari penjualan SIP 2 pada tahun 1999, yang menghasilkan 22 juta dolar untuk sahamnya. Dia menginvestasikan uang tersebut ke X.com, yang kemudian menjadi 165 juta dolar. Setelah eBay membeli PayPal yang telah berganti nama pada tahun 2002, dan memungkinkan Musk meraih miliaran dolar pertamanya. Musk menjadi orang pertama dalam sejarah yang memiliki kekayaan bersih 400 miliar dolar atau lebih. Pada Desember 2024, Washington Post melaporkan bahwa kekayaan bersih pengusaha tersebut tumbuh lebih dari 200 miliar dolar pada tahun tersebut. Pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menyusul tonggak sejarah. Musk sebagai orang pertama yang kehilangan 200 miliar dolar pada akhir tahun 2022. Dan di balik kesuksesannya ternyata Elon Musk berstatus single parent. Sebelumnya dia telah menikah sebanyak 3 kali dengan 2 wanita dan memiliki 13 anak yang masih hidup. Anak sulungnya meninggal saat masih bayi dari istri pertama. Baik, kita lanjut. Setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika pada tahun 2016, Elon menjadi penasihat Donald Trump. Musk menemukan titik temu dengan panglima tertinggi baru dan para penasihatnya ketika Trump mengumumkan rencana untuk mengejar pembangunan infrastruktur besar-besaran. Pada bulan Desember, Musk ditunjuk menjadi anggota Forum Strategi dan Kebijakan Presiden terpilih. Kolaborasi mereka semakin diperkuat dengan bergabungnya Musk dalam inisiatif pekerjaan manufaktur Trump pada Januari 2017. Meskipun terkadang dia berselisih dengan langkah-langkah kontroversial presiden, seperti larangan imigran dari negara-negara mayoritas Muslim, Musk membela keterlibatannya dengan pemerintahan baru. Tujuan saya, cuitnya di awal 2017, adalah mempercepat transisi dunia menuju energi berkelanjutan dan membantu menjadikan umat manusia sebagai peradaban multiplanet yang konsekuensinya akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan masa depan yang lebih inspiratif bagi semua. Menyusul pengumuman Trump pada Juni 2017 bahwa dia menarik Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris, Musk mengundurkan diri dari peran penasihatnya. Meskipun hubungan mereka tidak harmonis selama pemerintahan pertama Trump, Musk mendukung calon presiden dari Partai Republik tersebut. Setelah upaya pembunuhan Trump dalam sebuah rapat umum di dekat Butler, Pennsylvania, pada Juli 2024, Musk mengatakan dia akan tampil bersama Trump dalam rapat umum lain di lokasi yang sama pada bulan Oktober. Presiden segera menunjuk Musk untuk memimpin organisasi sementara bernama Departemen Efisiensi Pemerintah, yang berupaya memangkas pengeluaran federal yang tidak perlu dan memodernisasi teknologi di dalam pemerintahan federal. Trump memberi jabatan di Department of Government Efficiency, DOGE, kepada Elon dan diberi waktu 18 bulan untuk menyelesaikan misinya sebelum bubar pada awal Juli 2026.
Elon Musk adalah pemimpin bisnis yang langka dan birokrasi federal kita pasti akan mendapatkan manfaat dari ide dan efisiensinya, ujar juru bicara tim transisi Trump. Di luar pekerjaan dan kehidupan keluarganya, Musk adalah seorang pemain game video yang antusias, penulis biografi Walter Isaacson, yang merilis catatan resmi tentang kehidupan Musk pada tahun 2023. Bahkan mengklasifikasikan hobi tersebut sebagai kecanduan. Dia adalah penggemar berat Elden Ring, yang sebelumnya dia sebut sebagai karya seni terindah yang pernah saya lihat. Pada Mei 2020, Musk mengklaim dalam serangkaian unggahan media sosial bahwa dia berencana menjual hampir semua harta bendanya. Menurut penulis biografi Walter Isaacson, hal ini akhirnya mendorong Musk untuk menjual beberapa properti dan menjadikan Boca Chica, Texas, tempat tinggal utamanya, sebagai rumah sewa seharga $50.000. Rumah tersebut terletak di dekat lokasi pengembangan dan pengujian SpaceX. Meskipun telah lama dianggap ateis, Musk mengatakan pada tahun 2024 bahwa dia menganggap dirinya seorang Kristen kultural dan percaya pada ajaran Yesus Kristus. Meskipun dia mungkin tidak mengikuti semua prinsip iman tersebut. Saya percaya bahwa ajaran Yesus itu baik dan bijaksana, ujarnya. Di dalam sebuah wawancara dengan psikolog dan pembawa acara podcast Jordan Peterson. Pergeseran penting ini bertepatan dengan meningkatnya dukungan Musk terhadap gerakan politik konservatif. Dia mengkritik kebijakan karantina wilayah selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan telah menggunakan media sosial untuk memperkuat keyakinannya terkait kebebasan berbicara dalam arti yang lebih luas, potensi eksplorasi ruang angkasa yang tak terbatas dan pelestarian masa depan umat manusia telah menjadi landasan minat abadi Musk, dan ke arah ini dia telah mendirikan Musk Foundation yang didedikasikan untuk eksplorasi ruang angkasa dan penemuan sumber energi terbarukan dan bersih. Musk juga telah menyuarakan kekhawatirannya atas ancaman keruntuhan populasi dunia akibat tingkat kelahiran yang rendah. Dia menyebutnya sebagai risiko yang lebih besar bagi peradaban daripada pemanasan global. Namun, banyak demografer yang tidak sependapat dengan penilaiannya. Dan begitulah akhir dari cerita maupun kisah dari Elon Musk. Semoga kisahnya bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Akhir kata, terima kasih buat semua sahabat-sahabat YouTubeku yang sudah menyaksikan sekilas dari cerita maupun kisah hari ini. God bless you all.